Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Violita. Nama saya Indri Marleni. Nama saya Fitri Aristina. Nama saya Roma Selatri Novita. Dan saya Muslimah Katoningati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang System Development Life Cycle. Sistem Development Life Cycle atau SDLC adalah metode klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Siklus hidup sistem itu sendiri merupakan metodologi, tetapi polanya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih cepat. Pengembangan sistem yang lebih cepat dapat dicapai dengan peningkatan siklus hidup dan penggunaan peralatan pengembangan berbasis komputer. Tahap-tahap sistem development life cycle. Sistem development life cycle atau SDLC terbagi dalam beberapa tahap, yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi, dan operation and support. Dan di situ ada gambar tahapnya. Tahap pertama adalah tahap perencanaan, merupakan tahap awal dari pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang melaksanakan. Tahap perencanaan menjadi penting karena permasalahan yang sebenarnya didefinisikan dan diidentifikasikan secara rinci. Langkah-langkah tahap perencanaan yaitu: pertama, menyadari masalah; 2, mendefinisikan masalah; 3, menentukan tujuan sistem; 4, mengidentifikasi kendala sistem; 5, membuat studi kelayakan; 6, usulan penelitian sistem; 7, menyetujui dan menolak proyek penelitian; dan ke-8, menetapkan mekanisme pengendalian. Selanjutnya, pada tahap kedua, analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbarui sistem yang sudah ada. Langkah tahapan analisis yaitu: 1, mengumumkan penelitian sistem; 2, mengorganisasikan tim proyek; ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi; keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem; kelima, menyiapkan usulan rancangan; keenam, menerima atau menolak proyek penelitian. Tahap ketiga, perancangan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Langkah tahap perancangan: 1, menyiapkan rancangan sistem terinci; 2, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem; 3, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem; 4, memilih konfigurasi terbaik; 5, menyiapkan usulan penerapan; 6, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Tahap keempat, penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Pada tahapan ini dilakukan beberapa hal, yaitu coding, testing, instalasi, dan output dari tahapan ini adalah shortcut prosedur latihan. Langkah tahap penerapan: 1, merencanakan penerapan;
2. Mengumumkan penerapan. 3. SD hardware. 4. SD software. 5. Siapkan database. 6. Siapkan VS fisik. 7. Mendidik peserta dan user. 8. Siapkan usulan ganti sistem. 9. Menyetujui atau menolak penggantian sistem baru. 10. Ganti sistem baru. Tahap kelima, penggunaan. 1. Menggunakan sistem pemakaian menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan pada tahap perencanaan. 2. Audit sistem. Setelah sistem baru mapan, penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kerja. Studi semacam ini disebut dengan penelaahan setelah penerapan atau post-implementation review dan dapat dilakukan oleh seseorang dari jasa informasi atau oleh seseorang auditor internal. 3. Memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut dengan pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Tujuan SDLC. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan lagi sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, SDLC memiliki 3 tujuan bisnis utama. Yang pertama, memastikan pengiriman sistem berkualitas tinggi. Yang kedua, menyediakan kontrol manajemen yang kuat. Yang ketiga, maksimalkan produktivitas. Fungsi SDLC. 1. Mengidentifikasikan masalah-masalah dari user. Kedua, menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. Ketiga, memilih alternatif metode pemecahan masalah. Keempat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan dari user. Manfaat SDLC. Pertama, performance kinerja atau peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerja yang dapat dilakukan suatu saat tertentu, dan response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara 2 transaksi. Kedua, information. Peningkatan kualitas informasi yang didapatkan. Ketiga, ekonomis. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Keempat, efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi dapat diukur dari outputnya dibagi dengan inputnya. Kelima, service atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. 5. Model metode perbandingan sistem deployment life cycle. Ada beberapa model yang berkembang terkait dengan sistem deployment life cycle atau SDLC. Namun terdapat beberapa model yang populer dalam dunia pengembangan perangkat lunak, yaitu 1. Waterfall, 2. Prototype, 3. Rapid Application Deployment, 4. Spiral, 5. Agile. 1. Waterfall. Model ini menggunakan pendekatan secara sistematis dan sekuensial yang mulai pada tingkat requirement sampai tingkat maintenance. Kelebihannya: 1. Proses menjadi teratur. 2. Jadwal menjadi lebih menentu. 3. Proses mudah dipahami dan jelas. 4. Mudah dalam pengelolaan proyek. 5. Kondisi
requirement jelas. Kelemahannya: 1. Sifatnya kaku karena tidak mudah tanggap dalam menanggapi segala perubahan. 2. Membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal. 3. Proses pengembangan relatif lama, dikarenakan tahap selanjutnya bisa dilakukan jika tahap sebelumnya selesai dikerjakan. Tahap metode ini: 1. Requirement analysis, 2. Design, 3. Development, 4. Testing, 5. Maintenance. 2. Prototype. Model prototype merupakan model pengembangan software yang mengizinkan penggunaan atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Model prototype juga memberi fasilitas bagi pengembangan dan user untuk saling terkait dan berinteraksi. Kelebihannya: 1. Fleksibel, 2. Bersifat aktif sehingga user dapat melihat, merasakan, dan mengalami proses pengembangannya. 2. Perbaikan kesalahan relatif cepat. Dan kelemahannya: 1. Mengurangi kreativitas perancangan, 2. Cakupan pengembangan sistem dapat lebih luas. Dan di situ ada gambar tahap prototype. Dari listen to customer menuju ke build or revise makeup. Habis itu ke customer test before makeup dan terus berulang-ulang. Karena yang ketiga, Rapid Application Development atau yang disebut RAD. Model pengembangan yang menggunakan pendekatan orientasi komponen terhadap pengembangan perangkat lunak. Model ini bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan konvensional. Kelebihan: pengembangan yang cepat, adanya prototipe, pengurangan penulisan kode yang kompleks dikarenakan reuse kode yang sudah ada. Kelemahan: tidak relevan untuk proyek skala besar, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembang dengan konsumer, membutuhkan sumber daya yang besar untuk proyek skala besar. Berikut skema dari RAD: analisis dan quick design, prototype cycle, testing, kemudian deployment. yang keempat yaitu spiral. Model spiral merupakan model pengembangan perangkat lunak yang evolusioner yang memadukan sifat iteratif, model prototipe, dan aspek sistematis dari model sekuensial. Version realis meningkatkan setiap iterasi terjadi. Kelebihan yaitu cocok untuk proyek skala besar. Kemudian manajemen kesalahan baik, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Kemudian kelemahannya, waktu pengembangan cukup lama, dibutuhkan ahli dalam penanganan resiko. Kemudian kesulitan dalam meyakinkan konsumen. Model Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile terdapat beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut. 1. Interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. 2. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. 3. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. 4. Sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Kelebihan: fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing, perubahan dengan cepat ditangani. Kelemahan: analisis, desain, dan pengembangan sulit diprediksi.
dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.